Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Belajar, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang studi kelayakan bisnis Islam. Bagi Sobat Belajar dan teman-teman Sobat Bisnis, studi kelayakan bisnis tentu sudah tidak asing lagi dalam keseharian teman-teman semua. Nah, untuk teman-teman mahasiswa, ketika kita belajar tentang studi kelayakan bisnis Islam, kita diharapkan mampu untuk menguasai konsep, teori tentang studi kelayakan bisnis Islam. Apa saja yang akan kita pelajari dalam studi kelayakan bisnis Islam? Yang pertama, kita akan belajar tentang definisi. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang latar belakang. Yang ketiga, kita akan belajar tentang arti penting. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang apa saja yang menjadi manfaat dan tujuan dari studi kelayakan bisnis Islam. Yang pertama adalah definisi. Banyak sekali pakar yang memberikan definisi tentang studi kelayakan bisnis Islam. Kali ini saya mengambil definisi dari Kashmir yang menyatakan bahwa studi kelayakan bisnis adalah suatu kenyataan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Tujuannya adalah untuk menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut untuk dijalankan. Singkatnya, dari definisi tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa studi kelayakan bisnis dilakukan agar kita bisa mengambil keputusan apakah bisnis yang akan kita rintis dan akan kita kembangkan dapat atau layak untuk dijalankan atau tidak. Selanjutnya adalah latar belakang dari dilakukannya studi kelayakan bisnis Islam. Tentu bisnis atau proyek apapun yang akan didirikan atau dikembangkan pasti akan menghadapi resiko ketidakpastian dan resiko kegagalan. Ada banyak sekali resiko ketidakpastian dan kegagalan, diantaranya adalah resiko modal, resiko operasional, resiko manajemen, resiko keuangan, dan beberapa resiko lainnya. Oleh karena itu, dalam dunia studi kelayakan bisnis, maka kita sering mendengar pepatah bahwa tidak ada manusia yang berencana untuk gagal, tetapi banyak sekali orang yang gagal dalam merencanakan. Yang selanjutnya adalah manfaat studi kelayakan bisnis. Dari sekian banyak manfaat studi kelayakan bisnis, maka kita bisa menyimpulkan bahwa manfaat studi kelayakan bisnis adalah kita dapat menilai dan membuat keputusan untuk menerima atau menolak usulan bisnis usaha, apakah itu bisnis baru atau bisnis perluasan. Yang kedua adalah kita bisa mencari solusi untuk meminimalkan hambatan atau resiko yang mungkin terjadi kemudian hari. Yang ketiga adalah kita dapat meminimalisir risiko ketidakpastian yang terjadi dalam segala aspek, misalnya aspek ekonomi, aspek hukum, politik, budaya, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari studi kelayakan bisnis apa saja ya? Nah, secara umum tujuan dari studi kelayakan bisnis yang pertama adalah mengendalikan resiko. Kemudian yang kedua adalah memudahkan dalam kegiatan perencanaan. Yang ketiga adalah memudahkan pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Yang keempat adalah kita bisa mengukur keberhasilan yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Ada banyak sekali aspek yang akan dikaji dan dianalisis dalam studi kelayakan bisnis Islam. Beberapa di antaranya adalah yang pertama aspek legalitas, di mana dalam aspek legalitas tersebut kita harus memperhatikan apakah bisnis yang akan kita jalankan sudah memiliki akta pendirian, dan apakah bisnis yang kita dirikan atau kita kembangkan akan mudah dalam mendapatkan izin usaha. Nah, selanjutnya, aspek yang selanjutnya akan dikaji atau dianalisis adalah aspek keuangan, di mana beberapa di antara kegiatannya adalah mengaji aspek permodalan, dari mana kita akan
mendapatkan modal untuk bisnis yang akan dijalankan. Kemudian, aspek operasional meliputi lokasi bisnis yang akan dijalankan, kemudian berapa volume produksi yang akan dihasilkan, ada kualitas produk termasuk desain produk yang akan diberikan untuk produk atau jasa yang kita berikan. Yang keempat adalah aspek sumber daya insani. Aspek sumber daya insan ini meliputi analisis posisi jabatan, rekrutmen, jumlah dan gaji tenaga kerja. Kemudian yang terakhir adalah aspek manajerial, di mana aspek manajerial meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan yang terakhir adalah pengendalian. Nah, demikian tadi adalah materi tentang studi kelayakan bisnis Islam. Semoga bermanfaat ya. Kita ketemu pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.